Orang sebelum beliau, para nabi-nabi terdahulu telah meninggal dunia dan wafat. Barulah kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sadar bahwa memang benar Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Lalu pada saat itu setelah meninggal dunia tidak ada yang ngurus jenazah Rasulullah. Tidak ada yang semua berkelahi. Siapa yang akan menggantikan Rasulullah? Ada yang mengatakan yang paling pantas menggantikan Rasulullah adalah Sayyidina Ali, karena beliau adalah menantunya sendiri dan dia adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Hampir terjadi pertumpahan darah di tempat ini, Bapak Ibu. Nah, tetapi pada saat itu dengan kebijaksanaan para sahabat, ada Amr bin As di situ, ada tokoh-tokoh tua, di mana sahabat-sahabat itu Abu Musa al-Asy'ari juga ada di situ, yang kemudian berunding kepada kaum muhajirin, kaum ansor, wahai saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh bertumpah. Sudah Rasulullah telah meninggal dunia, tidak boleh kita berpecah belah. Maka disitulah kemudian berkumpul para sahabat di sini. Nah, inilah taman ini, Bapak Ibu, menjadi saksi sampai hari ini. Makanya taman ini dilindungi. Kalau dulu kita boleh masuk sekarang ini ditutup semua. Dulu kami masuk di sini, masuk kita di dalam. Dan disinilah bukti sejarah tanah di mana Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Nah, setelah terpilih Abu Bakar di sini oleh kaum muhajirin dan kaum ansor, lalu kemudian mengumumkan setelah itu, lalu ditanam Rasulullah SAW dimakamkan. Rasulullah dimakamkan di dalam rumahnya di bawah tempat tidurnya sendiri, Bapak Ibu. Nah, itulah yang dikenal dengan Raudah. Raudah itu adalah sekeping tanah surga. Disitulah antara rumahnya Rasulullah SAW dengan mimbarnya, itulah Raudah, sedikit sekali Raudah itu. Taman surga. Kenapa disebut dengan Raudah? Ada hubungannya dengan ini, erat hubungannya dengan ini. Di sini pemilihan khalifah, kemudian di situ Rasulullah SAW wafat. Kenapa dikatakan Raudah? Yang selama ini belum terkuak, jarang orang menguak dia. Sejarahnya ada sebuah pohon korma di dalam sana di Masjid Nabawi itu dulu, di mana tempat Rasulullah selalu bersandar, selanggah kalau bahasa kita. Lalu bersandar di situ. Nah, kemudian pada saat itu Rasulullah kepingin menebang pohon korma ini untuk dijadikan podium, di mana supaya tempat beliau beserta para sahabat ada tempatnya yang menjadi mimbarnya untuk berdakwah. Nah, pada saat mau ditebang, ternyata pohon korma ini menangis, tidak mau ditebang. Ya Rasulullah, kau ingin ngapain saya? Saya ingin menebang kau. Saya tidak usah ditebang. Tapi Rasulullah memberikan dua pilihan. Apakah kamu mau tetap hidup di dunia ini dan akan mati, ataukah kamu nanti akan dibangkitkan oleh Allah hidup di dalam surga nanti? Pilih. Kalau memang kamu mau hidup di surga, maka saya akan tebang kamu. Tapi kalau memang kamu tidak mau ditebang, biarlah kamu mati saja di dunia ini. Akhirnya pohon korma ini tersenyum. Hanya Rasulullah yang bisa tahu tentang pohon korma. Kalau kita tidak bisa berbicara, ya Bu. Jangankan berbicara dengan pohon, teman dakuk saja tidak bisa, kita harus menggunakan begini. Iya. Betul tidak, Bu? Betul. Jadi pada saat itu menangislah pohon korma. Akhirnya jadi ditebang oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah ditebang lalu dibuat podium. Nah, itulah yang kemudian sejarah dinamai Raudah. Di situ dijanjiin sama Rasulullah SAW sebuah pohon korma yang akan tumbuh dan hidup di dalam surga. Satu-satunya pohon korma yang ada di Madinah ini yang akan masuk surga adalah pohon korma yang ada di Raudah. Makanya itulah disebut dengan taman surga, karena akan tumbuh sebuah pohon di surga yang namanya pohon kurma. Nah, kita kembali saksikan ini taman ini, Bapak Ibu. Ini menjadi saksi pemilihan para sahabat. Nah, setelah terpilihlah Abu Bakar, lalu kemudian dia mengurus jenazah Rasulullah SAW. Di situ ada 3 sahabat yang terlibat untuk mengurus jenazah beliau, yang memandikannya langsung. Termasuk salah satunya adalah menantunya beliau sendiri, dan ada sahabat Rasulullah yang bernama Zaid. Disitulah, dan yang ketiga adalah Usamah. 3 yang memandikan jasad Rasulullah SAW. Telu dengar. Yang pertama adalah Sayyidina Ali, yang kedua namanya Zaid, dan yang ketiga adalah Usamah. Nah, disinilah setelah terpilih ini, Bapak Ibu, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah cuma 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan terjadi peperangan di mana-mana yang disebut dengan perang Riddah.
Perang Riddah itu adalah perang pemberontakan melawan orang-orang murtad. Di situ muncul nabi palsu, 3 orang yang muncul jadi nabi palsu. Setelah Rasulullah meninggal dunia, ada namanya Musailamah Al-Kadzab, ada namanya Tulaiha, ada namanya As-Sajah At-Tamamiyah. Dia di Madinah ini dikacaukan umat Islam sehingga banyak yang kembali murtad. Kita sudah tidak perlu bayar zakat, kita tidak perlu sholat, kita tidak perlu sedekah. Muhammad sudah meninggal dunia, Rasulullah sudah meninggal dunia. Akhirnya banyak pengikutnya yang namanya Musailamah, ada pengikutnya Tulaiha, Sajah At-Tamamiyah, ribuan pengikutnya. Maka disinilah terjadi pertumpahan darah kembali. Terjadilah perang Riddah, perang melawan orang-orang murtad. Makanya 2 tahun 8 bulan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memimpin setelah dia diangkat di tempat ini. Ingat, ini menjadi saksi sejarah bahwa disinilah Abu Bakar Siddiq terpilih menjadi khalifah pertama. Kemudian digantikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kurang lebih beliau memimpin itu 11 tahun. Memimpin 11 tahun. Nah, di situ kepemimpinan Sayyidina Umar ini di seluruh belahan bumi Madinah ini terjadi kedamaian, kemudian terjadi kemakmuran. Bahkan setiap malam beliau itu keliling mencari orang-orang yang lapar. Salah satu di perkampungan ada seorang anak kecil yang sedang menangis pada saat itu, lalu diintip oleh Sayyidina Umar. Ya, kenapa malam-malam ada orang menangis? Tahu-taunya ada seorang ibu merebus batu yang direbus untuk menghibur anaknya karena tak pernah makan selama 3 hari 3 malam. Akhirnya dikibuli anaknya. Ternyata masuklah Sayyidina Umar. Wah, ibu, apa yang kau rebus? Batu. Apa kata orang ini? Gerutu-gerutu dia. Sayyidina Umar itu tidak adil. Suami saya diutus perang, tapi tidak ada makanan yang ditinggalkan. Kelak dia akan diminta pertanggungjawaban. Nangislah Sayyidina Umar. Makanya dia pulang. Dia tidak tahu kalau yang datang Kalamino Aneng Balen, salah satu orang penduduk kampung di Madinah ini dulu adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Maka pada saat itu, di mana setelah dia dia ketahui bahwa ada orang lapar, langsung Umar bin Khattab membawa sekarung gandum pada saat itu, kemudian diantarkan ke rumahnya. Dalam riwayat beliau langsung memasakkan bubur terus sapi. Disitulah dia gerutu-gerutu menyebut Sayyidina Umar. Tahu-tahu bahwa yang nyuapin, yang ngantarkan gandum itu sesungguhnya siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Nah, baik Bapak Ibu, sejarah Sakifah Bani Sa'idah ini telah menorehkan tinta emas bagi peradaban umat Islam. Dari situlah bermula terjadinya khalifah, pemimpin-pemimpin di negeri Islam pada saat itu. Ada 4 sahabat. Yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Nah, kepemimpinan Utsman bin Khattab itu tidak lama juga. Yang paling lama itu adalah Umar bin Khattab yang paling lama menjadi pemimpin. Sempat terjadi di zaman Utsman bin Affan terjadi kekacauan. Terus di zaman Sayyidina Ali terjadi perang Siffin antara Ali dan Muawiyah yang disebut dengan Waqi'atul Jamal. Disitulah muncul golongan-golongan dalam Islam. Ada namanya Khawarij, kemudian ada namanya Murji'ah, ada namanya Qadariyah, ada namanya Jabariyah, ada namanya Asy'ariyah dan lain sebagainya. Disitulah terjadi pemberontakan di dunia Islam. Namun setelah itu kembalilah Islam berjaya di antara sahabat-sahabat yang lain. Banyak sahabat-sahabat yang lain yang kemudian meneruskan perjuangan para sahabat. Tapi tidak lepas dari sejarah ini. Ini taman yang menjadi saksi terpilihnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi pemimpin pemimpin sahabat-sahabat setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Baik, barangkali inilah sekelumit tentang sejarah taman ini Bapak Ibu. Walaupun hanya pelunggu menyaksikan bunga-bunga seperti ini, tapi sesungguhnya tempat inilah yang menjadi kenangan terindah bagi umat Islam. Kenangan terindah dari sinilah mulai babak baru pemerintahan setelah baginda Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan ketahuilah Bapak Ibu bahwa Rasulullah di bumi Madinah ini membangun Madinah, memperjuangkan Islam dengan berbagai macam peperangan, termasuk yang jadi saksi sejarah perang besar yang terjadi di Madinah ini, yang insya Allah besok kita akan kunjungi adalah perang Uhud. Nah, perang Uhud nanti di situ saya kupas tuntas tentang perang Uhud. Kita berada di puncak besok, insya Allah Bapak Ibu akan merenung dan mengenang
70 sahabat yang meninggal dunia, termasuk paman beliau yang disebut sebagai singa Islam yang mati mengenaskan oleh seorang budak yang bernama Wahsy pada saat itu. Tapi insya Allah besok pagi kita akan terangkan dikala kita akan ke sana. Dan Rasulullah SAW membangun Madinah ini selama 10 tahun. Kemudian Mekah itu beliau itu membangun selama 13 tahun. Genap 23 tahun Rasulullah membangun dunia Islam ini sehingga Islam ini menjadi rahmatan lil alamin di seluruh penjuru, sehingga Islam itu mengalir ke Lombok. Maka dengan jasa Rasulullah yang 23 tahun kita bisa ke tempat ini. Kalau bukan karena beliau tidak bisa. Maka sekali lagi saya minta ucapkan salawat satu kali pada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.